say you know me well, but these days I don't even know myself, no. I always thought I'd be with someone else. I thought I was on the way I felt, yeah. I call you but you never even answer. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurapia dan teman saya dan dengan nama saya Ropina Sitanggang. Kami dari kelas MN21G Universitas Buana Perjuangan. Di sini kami akan mewawancarai salah satu UMKM di Karawang untuk memenuhi tugas ekonomi manajerial yang diampu oleh Ibu Dwi Epti Hidayati SEMM. I hate it and I can't take it, but I keep on coming back to you. Hai, kami udah ada di tempat UMKM-nya, yaitu di Jajanan Garut Tekwan Tareng dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ahmad Jafisa. Sebelumnya, apakah kami boleh bertanya tentang usaha ini? Boleh, silakan Kak. Sejarah berdirinya usaha ini tuh seperti apa, Pak? Berdirinya ini di tahun 2017. Sejarahnya dulu saya seorang karyawan pabrik. Nah, dulu iseng-iseng buat cemilan dari Tekwan Tareng, dan ada lebihnya saya bagikan ke tetangga sebelah, dan di sana saya mulai ada pikiran buat jualan Tekwan Tareng ini, Kak. Asal mula nama Tekwan Tareng itu dari mana? Asal mulanya ini adalah cemilan asli Garut, Kak, gitu. Jadi dinamanya Tekwan Tareng Iya, gitu ya. betul. Terus rintangan apa aja sih selama menjalani usaha ini? Rintangannya banyak sih, Kak, cuman yang lebih kerasa banget tuh ketika wabah corona, Kak. Terus untuk modalnya mendirikan usaha itu berapa? Modal awalnya gimana, Pak? Untuk modal awal dulu saya sekitar 300.000, Kak. 300.000. Iya. Terus untuk usaha ini apakah ada cabangnya? Kebetulan di sini ada 5 cabang, Kak. Yang pertama tuh di sekitaran Putrajaya, di Mall KCP, di Unsika, sama yang terakhir tuh di Cilengsi, perbatasan Bekasi Bogor. Oh iya. Untuk MSDM-nya sendiri, Pak, satu usaha itu karyawannya berapa untuk ngejagain usaha? Iya. Kalau untuk posisi sekarang di Unsika ini kan udah mulai aktif lagi ya mahasiswanya. Ini di sekitar 3 orang karyawannya, Kak. 3 orang satu usaha. Iya, satu tempat gitu. Kalau digabungin semua, tadi untuk cabangnya berapa? 5 ya. Dalam cabang 5 itu ada berapa karyawan? Sekitar 12 orang, Kak. 12 orang. Untuk menunya apa aja dari jajanan Ya ini? banyak banget, ada tekwan tareng, tekwan pangsit, bacintul, basreng, otak-otak, cipak, cimol, cireng. Ya. Dari harga berapa? Dari start from 10.000 sampai 30.000, Kak. Gitu. Untuk sistem penjualannya, Pak, gimana? Ada manual atau memang udah ada? Sekarang kan udah tambah zamannya maju. Iya. Sekarang lewat online ada Iya. Grab. Untuk offline ada ya di sini di depan kita, dan untuk online juga ya kami pakai GoFood sama Grab aja, Kak. GoFood sama Grab. Untuk omsetnya satu hari itu bisa mencapai berapa kalau boleh tahu? Satu hari itu nyampe di sekitaran 2 juta Sehari. sehari. Ini bukanya dari operasinya dari jam berapa ke jam Dari berapa? jam 10 sampai jam 10 malam. 12 jam ya. Mm-mm. Terus apa lagi? Untuk mengenai
mengenai pendapatannya tadi ya Pak ya. Sebelum corona untuk omset pendapatannya kalau diperkirakan dalam sebulan itu dapat berapa? Pas waktu corona ya. Pas Oh corona. itu anjlok banget pokoknya. Sehari aja dapat 70.000 Kak. Nanti kali 30 ya. Kurang lebih berapa ya? 50 aja 1,5 Sekitar 2.100.000 selama 1 bulan. bulan. Itu kotor gitu loh. Jadi sesudah ini kan coronanya dari mulai 2020 nih Iya, terasa. iya. Ini kan sekarang di 2023 udah mulai turun ya. aktif, Untuk iya. sekarang omsetnya bisa diperhitungkan dari satu hari itu. Satu hari itu 1,5 juta sekarang. 1,5 juta. Bandingnya jauh banget. Jauh banget, alhamdulillah ya. Untuk karyawannya gimana semenjak waktu Ya, corona? sejak Apakah corona ada saya nggak pengurangan? pakai karyawan Kak. Saya aja yang langsung Sendiri. Berdua kelola aja sama sendiri, ibunya. ya. Untuk keamanan strateginya udah lumayan strategi lah ya Pak di depan Kampus. fisika, di depan kampus, di depan yang memang banyak untuk pengunjungnya gitu lah. Yang ramai di tempat di jalannya yang strategis. Iya, strategis banget. Kan gini ya Pak, dalam usaha ini kan nggak cuma lupa doang nih Iya. untuk jualan jajanan Garut Teguan Pareng. Gimana nih pendapat Bapak untuk menarik pelanggan, untuk menawarkan lebih banyak lagi pembeli? Cara Bapak gimana mengatasi perbandingan dibanding penjualan? Kan penjualannya banyak ya di kanan. Untuk solusinya dari Bapak gimana gitu untuk meningkatkan pembeli? Ya, yang pertama itu ada persaingannya ya. Yang pertama itu persaingan, saya ngambil persaingan sempurna aja Kak. Walaupun banyak pedagang kaki lima, tapi kita harus memiliki suatu kualitas dan kuantitas yang baik. Itu yang pertama dalam brand ya, nama gitu. Nah untuk keduanya jangan cuma mengandalkan dari offline aja, dari pengunjung aja, tapi sebisa mungkin kita harus benar-benar menggunakan jasa endorse ya kalau zaman sekarang itu, jasa untuk mengiklankan suatu produk. Dari sanalah mulai jajanan Garut ini mulai banyak orang yang mengenalnya gitu. Dari berarti ini lebih terkenalnya di online-nya Di aja. online aja ya, di iklan. Lalu untuk masuknya ke posisi penjualan online dari tahun berapa Pak? Untuk mengiklankan suatu produk itu di tahun 2020 sesudah corona Kak. Itu. Sudah corona. Iya, mulai naiknya jajanan Garut Teguan Pareng Kejaki itu mulai booming-boomingnya tuh di tahun 2020. Kalau bisa tahu nih untuk sistem penggajian karyawannya itu kan per bulan pasti ya Iya. Pak. Kalau bisa untuk gajinya per bulan untuk karyawannya berapaan tuh Pak sepertinya? Untuk gajinya kita 1,8, tapi untuk uang makan 10.000, uang jajan maksudnya ya, kalau makan 3 kali sehari gitu Pak. Berarti bersihnya atau kotornya keterima 1,8 Pak. 1,8. Kalau untuk fasilitas, apakah tempat tinggal sendiri atau Bapak fasilitasi lagi? Fasilitas enggak. Bapak tuh. Apa lagi? Jadi, paketnya gimana? Udah apa langsung lanjut ke pembuatan? Mungkin segini juga untuk tanya jawab kami ke Bapak. Terima kasih Atas untuk sudah waktunya. menyempatkan waktunya Baik. untuk meladeni pertanyaan Bapak. Terima kasih. Jangan lupa juga follow IG-nya Teguan Pareng Kejaki. Tersedia juga di GrabFood sama Shopee. Terima kasih. Makanannya dong, makanannya dong. Perkenalkan, nama saya Ropina Stanggang dari kelas MN21G dengan NIM 21416261201032. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya dan teman saya yang dimana di salah satu usaha UMKM yang terletak di depan Ustika Perbangsa dengan nama usaha tersebut Jajanan Teguan Pareng Khas Garut atau yang umum didengar masyarakat tersebut adalah Cibai.
Dari hasil observasi ini, saya bertemu dengan Bapak Ahmad. Beliau adalah owner pemilik usaha Taekwon Tareng 35. Di sini saya akan menjelaskan dari segi pemasarannya. Dulunya beliau pertama kali memasarkan ke tetangga rumahnya, ke lingkungan sekitar rumahnya. Setelah mereka berespon positif, rasanya enak, beliau pun berpikir untuk membuka usaha yang dimana posisi usaha tersebut di depan Insika, yang dimana memang letaknya strategis dan ramai, serta banyak dilewati orang-orang, dan yang utamanya di depan kampus, sehingga customer utamanya bagi Pak Ahmad adalah mahasiswa-mahasiswi sekitar. Peluang untuk dagangannya, Pak Ahmad cepat laku. Selain stay di tempat, Bapak Ahmad juga menggunakan sistem penjualan lewat online yang publis, yang dikenal oleh masyarakat sekarang, yaitu seperti aplikasi GoFood, GrabFood, sama ShopeeFood, bahkan aplikasi lainnya. Sehingga dagangan Bapak Ahmad banyak diketahui banyak orang dan diminati orang-orang. Bagi Pak Ahmad, pelayanan ramah tamah adalah salah satu untuk menarik customer lebih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan dari segi keuangannya. Dulunya Pak Ahmad hanya mengeluarkan modal 200.000 untuk satu jenis makanan. Dengan lambat launnya usaha Pak Ahmad berkembang. Sekarang Pak Ahmad menjual berbagai jenis makanan Garut, yang dimana makanan yang paling laris adalah makanan cibai, yang bisa habis 100 porsi sehari, bahkan lebih. Dengan harga yang memang tidak begitu mahal, harga cibainya hanya 12.000 satu porsi. Selain modal, Bapak Ahmad juga mengeluarkan biaya untuk menggaji karyawannya, yang dimana gaji karyawannya itu dia berikan 1.500.000 per bulannya, dan memfasilitasi karyawannya seperti tempat tinggal dan tunjangan uang makan 30.000 sehari, dan untuk makannya pun ditanggung oleh Pak Ahmad selama 3 kali sehari. Selain itu, Pak Ahmad memberikan benefit atau bonus bagi karyawan yang mencapai target penjualan lebih banyak. Dalam pembukuan Pak Ahmad membuat pembukuan secara manual dan secara teratur. Untuk dari segi MSDM-nya sendiri, Pak Ahmad mempunyai 5 cabang, yang dimana satu usaha memiliki 2 karyawan. Tetapi yang untuk khusus tempat usaha yang di pusat Unsika, yang dimana Pak Ahmad mempekerjakan 3 karyawan supaya bisa membantu dan meringankan beban kerja Pak Ahmad. Lalu untuk sistem perekrutan karyawan tersebut, Pak Ahmad pun mencari dari saudara, teman ke teman, dari tetangga rumahnya, dan untuk persyaratannya pun tidak mudah. Dan tidak sulit. Hanya memiliki kriteria yang jujur, disiplin, tepat waktu, pekerja keras, bersih, rapi, dan taat aturan. Maka dari itu, secara tidak langsung pun Pak Ahmad juga sudah mengurangi pengangguran dengan usahanya tersebut. Dari segi produksinya, makanan cibai Garut, Pak Ahmad membuat secara manual dengan menggotong royongkan dengan karyawannya. Tetapi terkhusus untuk racikan utamanya, Pak Ahmad membuat berdua dengan istrinya saja. Pembuatan makanan ini dilakukan di rumah, sehingga di lapak jualan hanya dilakukan penggorengan saja dan mencampur bumbu sesuai selera si customer. Pak Ahmad juga bercerita sebelum terjadinya COVID dan sesudah terjadinya COVID, dampaknya bagi usaha dia tersebut. Di saat maraknya pandemi COVID-19, Pak Ahmad sangat merasakan kerugiannya sampai memperhentikan karyawannya bekerja. Sementara karena pendapatan mereka menurun 50% dari hasil penjualan normal, yang dimana sebelum COVID-19 pendapatan Pak Ahmad hampir 2 juta per harinya. Gini, dalam kondisi pandemi, Pak Ahmad kadang hanya menghasilkan 900.000 dalam sehari. Setelah itu, di saat posisi itu, nggak lambat launnya, setelah setahun berlalu, COVID berjalan, akhirnya pun usaha Pak Ahmad mulai berkembang lagi. Sesudah COVID-19,
Pak Ahmad pun merasakan keuangannya mulai berkembang dan merekrut karyawannya kembali. Sekarang pun Pak Ahmad membuka cabang satu lagi dan memperkembangkan cabangnya. Dan sekarang pun cabang Pak Ahmad pun udah 5 di Karawang. Sekian dari hasil penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurapiah dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan NIM 21416261201039. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil dari wawancara kelompok saya dari salah satu UMKM, yaitu Jajanan Khas Garut Tekuan Taring 35. Di sini saya bertemu dengan Bapak Ahmad Jaki selaku owner dari Jajanan Khas Garut Tekuan Taring 35, yang tepatnya di depan kampus Unsika. Usaha ini berjalan dari tahun 2018. Usaha ini berjalan di bidang makanan, yaitu yang bernama Cibai. Cibai ini satu porsinya yaitu seharga Rp12.000. Bapak Ahmad Jaki memulai modal awalnya yaitu sebanyak Rp200.000. Dari ketekunan dan kesabaran beliau, akhirnya dia bisa menyewa tempat, yaitu tepatnya di depan kampus Unsika. Dari usaha ini beliau mempunyai pengalaman pahit, yaitu tepatnya pas awal-awal dia usaha keliling, yaitu tepatnya di Galumas. Saat dia masih berjualan menggunakan gerobak, di situ dalam menjalankan usaha ini, Bapak Ahmad Jaki mempunyai pengalaman pahit, yaitu ketika pada saat ia awal-awal berjualan menggunakan gerobak keliling, tepatnya di Galumas, ia dirazia oleh Satpol PP sehingga ia tidak boleh berjualan lagi di area situ, sehingga membuat ia merasa betapa susahnya mencari uang. Seiring berjalannya waktu, sehingga ia sekarang mempunyai 4 cabang dan juga mempunyai beberapa karyawan. Selain Cibai, Bapak Jaki juga menjual tareng, otak-otak, cimol, tekwan, basreng, cipakoceak, dan cireng. Karena tempatnya yang strategis, sehingga sampai sekarang Bapak Ahmad Jaki mendapatkan income yang banyak, sehingga mempunyai beberapa cabang yang tadi disebutkan. Bapak Jaki juga tidak hanya berjualan di tempat saja, dia juga memasarkan produknya secara online, yaitu di GrabFood atau GoFood, sehingga membantu penjualan dari Bapak Jaki tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.